Engkau berdaulat atas hidup kami sampai saat ini Tuhan, dan kami sangat bersyukur oleh daulat-Mu jikalau kami Tuhan berikan waktu dan kesempatan sampai saat ini untuk dapat memuji dan memuliakan nama Engkau di situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Tapi kami bersuka cita pertolongan Tuhan ini atas daulat Tuhan, dan kami bersyukur Bapa. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, semakin azari dan pimpinkan Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami, dan sehingga kami semua yang mendengarkan diberkati Engkau ya Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah kami masing-masing, supaya juga Tuhan memberkati lewat media ini. Kuasa Tuhan mengalir bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Salam bagi kita semua. Salam jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hari Kamis yang lalu kita telah merayakan kemenangan kita bersama dengan Tuhan, sebab Yesus telah naik ke surga, dan itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Yesus naik ke surga tentunya bukan hanya naik begitu saja, tetapi yang kita pahami bahwa Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, yaitu kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa setelah berakhirnya hidup daripada dunia ini, ada dua tempat lagi yang kita tuju. Ada dua kehidupan lagi yang ada di sana, yaitu surga dan neraka. Tetapi yang tentunya bagi yang tidak percaya kepada Kristus Yesus, pastinya akan masuk neraka. Karena apa? Saya berani berkata seperti itu. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan yang percaya pasti masuk ke dalam kerajaannya Yesus atau surga. Oleh karena itulah Dia datang ke dunia ini untuk memberitahukan bahwa Aku berasal daripada surga dan akan kembali ke surga, dan tempatku ada di sana. Tapi setelah Dia menyelesaikan pekerjaannya, Dia mati di atas kayu salib untuk mengampuni seluruh dosa-dosa manusia. Karena dosa itu menghalang manusia untuk masuk surga, maka Yesus datang. Maka setelah selesai melakukan pekerjaannya, Dia naik ke surga dan untuk menyiapkan tempat bagi yang percaya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau hari Kamis yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil daripada Kisah Para Rasul, sebelum Dia naik ke surga, Dia menyampaikan, "Aku memberikan kuasa atasmu." Artinya bahwa kita diberikan kuasa supaya kita mengikut Dia di dalam keseriusan kita, di dalam kesungguhan kita. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa setelah Yesus naik, Yesus tahu bahwa semua yang mengikut Dia pasti akan mengalami penderitaan. Dan itulah sebabnya sebelum Yesus juga disalibkan, di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, Dia berdoa kepada para murid-muridnya. Karena Dia tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami penganiayaan. Maka Dia berikan kuasa, Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk meneguhkan mereka, untuk menguatkan mereka. Termaksud juga kita saat ini sebagai umat yang percaya, kita diberikan kuasa untuk melewati setiap penderitaan, pergumulan demi pergumulan, dan termasuk COVID-19 pandemi ini mencoba untuk membuat iman kita goyah, mencoba untuk membuat kita lari daripada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus selalu menguatkan kita untuk berbicara, "Marilah anakku, hai yang letih dan lesu, maka bebanmu akan diringankan." Inilah kita yang datang kepada Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu, hari ini kita akan terus bersungguh-sungguh. Jikalau Yesus berdoa, Paulus juga pernah berdoa kepada jemaat Efesus supaya mereka juga tahan di dalam mengikut Kristus Yesus. Paulus juga pernah berdoa kepada jemaat Galatia, pernah berdoa kepada jemaat Filipi, Kolose, Tesalonika, dan bahkan juga para hamba Tuhan berdoa kepada jemaatnya supaya jemaatnya memiliki kekayaan bukan secara fisik, tetapi memiliki kekayaan secara pertumbuhan rohani dan kebutuhan rohani setiap umatnya. Paulus
pernah berdoa bukan supaya kaya secara fisik, tetapi supaya jemaat yang dilayani ini bertumbuh dengan secara pengenalan akan Tuhan, supaya memiliki pengertian dan hikmat daripada Tuhan. Dan itulah hari ini Bapak Ibu, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23 sebagai dari leksioner kita, dan ini tadi sudah disampaikan dan dibacakan oleh perjanjian baru tadi. Tetapi tidak salah, saya akan bacakan kepada kita semua dengan cepat. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan setiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, inilah menjadi doa syafaat supaya seluruh jemaat, secara khusus jemaat Efesus, memiliki pengertian tentang kemuliaan Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah juga yang kami harapkan sebagai para hamba Tuhan. Inilah juga yang kami harapkan, yang Tuhan harapkan, supaya kita jemaatnya tahu apa yang terjadi kepada jemaatnya setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kalau kita membaca tadi ayat 17 dan meminta kepada Allah kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kerinduan Tuhan Yesus Kristus, kerinduan para hamba Tuhan, kerinduan Paulus kepada seluruh jemaatnya, supaya kita semakin mengenal Allah Bapa. Bapak Ibu, mengapa Paulus menekankan ini kepada umat percaya, dan kenapa ini saya sampaikan kepada kita? Kalau kita belajar daripada pribadi Filipus 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus Kristus, melihat mujizat-mujizatnya, melihat kuasanya, dan bahkan juga melihat Yesus itu berkata-kata dengan hikmat, ketika sekali berbicara pasti akan terdiam. Tetapi kita tahu bahwa Filipus itu tidak percaya kepada Kristus Yesus. Dari mana? Dia terus bertanya. Maka Yesus berbicara kepada Filipus, ya, akulah jalan keselamatan dan hidup, akulah kebenaran itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga mereka bertanya, Guru, kemanakah engkau pergi? Guru, selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena ketidakpengenalan mereka yang sesungguhnya kepada Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kerinduan para hamba Tuhan dan kerinduan Kristus Yesus, kita akan semakin mengenal Bapa, mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita, Dia yang mengasihi kita, dan keselamatan kekal hanya daripadanya, diberikan Dia secara cuma-cuma. Maka kalau kita mengenal kasihnya Tuhan, pengorbanannya Tuhan, maka kita pasti akan mengenal Bapa itu sendiri, yaitu Allah kita.
Kalau kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti akan mengenal kasih-Nya. Demikian sebaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus menekankan ini kepada kita semua. Dan saya juga menekankan kepada jemaat kita semua, Gereja Anglikan Kabar Baik, dan semua para pendengar. Kenallah Allah. Allah itu baik. Allah itu kasih. Kasih bukan hanya mengasihi semata, tetapi dia mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Apa yang diharapkan Tuhan Yesus Kristus setelah dia naik ke sorga? Kalau kita melihat tadi di ayat 18a, Paulus juga mengharapkan kepada jemaat Efesus, dan ini juga yang diharapkan kepada kita. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ayat 18a saja. Apa yang diharapkan kepada kita setelah Kristus Yesus naik ke surga? Yang kedua adalah supaya kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Maka untuk mengerti panggilannya, yang pertama, kita harus memiliki hati yang terang. Dan kita tahu bahwa dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berbicara, "Akulah terang hidup. Akulah terang dunia." Yesus itu sendiri adalah terang. Maka kalau kita tidak memiliki Yesus di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah melihat terang yang sesungguhnya. Maka orang yang menerima Kristus Yesuslah yang memiliki hatinya terang. Orang yang menerima Kristus Yesuslah orang yang melihat Yesus itu sendiri dan terang itu ada di depan matanya. Maka bagaimana kita untuk menerima terang itu? Terima dia. Dalam Roma 10 ayat 9 dan sampai 10 dikatakan, dengan bibir mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan, dan percaya akan Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Karena apa? Karena ada tujuan Bapa untuk memanggil kita, supaya kita kudus dan tak bercacat dan tidak sama seperti dunia ini. Ini hal yang sangat luar biasa, karena hanya orang-orang yang kudus nanti akan masuk kepada kerajaan Allah. Seperti Yesus Kristus dibangkitkan dan naik kepada surga dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan itu adalah kekudusan. Hanya orang-orang yang kudus itu yang masuk ke dalam kerajaan surga. Maka untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus dimuliakan dan dikuduskan Tuhan. Dikuduskan Tuhan dengan cara menerima Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan inilah tujuan Bapa memanggil kita, supaya hidup kita dipisahkan dari dunia ini, dan kita tidak berfokus lagi dan tidak dipengaruhi oleh dunia ini, dan fokus kita hanya kepada Allah. Maka kalau ada orang Kristen dikatakan, tetapi fokusnya hanya berprinsip masalah tentang dunia ini, maka dia sebenarnya belum percaya kepada Kristus Yesus. Maka hari ini, sebelum ajal kita dijemput Tuhan pribadi lepas pribadi, karena hidup ini hanya sementara, percayalah Tuhan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terimalah terang itu, supaya mata hati kita itu terang, hanya berfokus melihat Allah Bapa di sorga. Amin. Dan yang ketiga, apa yang diharapkan Tuhan Kristus Yesus setelah Dia naik ke sorga? Apa yang diharapkan Paulus kepada jemaat Efesus, dan apa yang kami harapkan sebagai hamba-hamba Tuhan kepada jemaatnya? Yang ketiga, kalau kita membaca tadi di dalam ayat 18b, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Supaya kita boleh mengetahui betapa kayanya warisan Allah itu, dan kemudian yang ditentukan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu siapa? Kita. Amin Bapak Ibu. Anda yang percaya atas nama Yesus Kristus, Anda adalah orang-orang kudus.
Maka orang percaya harus sadar bahwa kita adalah makhluk surgawi, akan kembali kepada Bapa. Dan yang sesungguhnya bahwa fokus kita bukan ada di dalam dunia ini. Ini menjadi titik kesadaran kita yang sesungguhnya ketika para murid telah melihat Kristus Yesus naik ke surga. Maka fokus kita hanya kerajaan Allah. Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tidak ada tempat bagi dunia ini. Kalau kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi, ya salah satu titik inilah ramai terus diramaikan dengan COVID-19. Tetapi kita tahu bahwa Indonesia ini juga diasingkan tentang virus malaria. Malaria juga ini saat ini lagi terus sudah hampir 400-an yang meninggal oleh karena malaria. Tapi mungkin bisa saja dikaitkan ke COVID. Dan saat ini badai di India, badai di Amerika, badai di India hanya angin bertiup begitu saja menghembus 24 orang yang meninggal. Dan ada banyak Bapak Ibu. Karena kita tahu dan kita harus sadar bahwa tempat kita bukan ada di dalam dunia ini. Kita harus mengetahuinya. Maka mata rohani kita ini harus perlu dicelikkan supaya kita tidak berfokus kepada dunia ini. Kita tidak fokus mengejar kepada kemuliaan dunia ini, kekayaan dunia ini, tetapi kita hanya melihat upah di dalam kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat daripada anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab, mereka mau merelakan zona nyaman mereka hanya untuk fokus kepada kemuliaan Tuhan. Salah satu siapa Bapak Ibu? Contoh Musa. Musa ini adalah seorang hamba Tuhan yang sudah kaya. Dan nomor 2-nya setelah Firaun nomor 1. Karena dia adalah seorang panglima perang dan sangat dipercaya di kota Mesir. Tetapi ketika Tuhan mencelikkan mata rohaninya, dia melihat bahwa hidupnya bukan ada di dalam dunia ini, tetapi akan kembali kepada Bapa. Maka setelah 40 tahun, Tuhan membukakan mata hatinya, dia akan pergi merantau 40 tahun. Dia diproses dan setelah 40 tahun, dia kembali ke Mesir untuk membawa bangsa Israel. Dan kita tahu perjalanan Musa selama 80 tahun itu penuh dengan penderitaan. Karena dia tahu bahwa fokus kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang untuk mengikut Tuhan, ketika mata kita mengetahui bahwa ikut Tuhan adalah menderita. Benar Bapak Ibu. Tapi kita tahu bahwa penderitaan itu seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa penderitaan-penderitaan yang kamu alami itu tidak melebihi daripada kekuatanmu. Tetapi dikatakan, pikullah kuk yang kupasang, itu kata Tuhan. Sebab kukku itu enak. Karena kita tahu bahwa dalam setiap penderitaan ada Yesus di samping kita, bahwa itu adalah janjinya. Dan yang kedua, kalau kita melihat contoh bagaimana Paulus juga mau meninggalkan zona nyaman karena mata hatinya dicelikkan Tuhan, bahwa kehidupan di dunia ini sementara, bukan kehidupan yang selama-lamanya. Dan Paulus tahu bahwa kehidupan selanjutnya ada lagi 2 kehidupan tadi. Maka dia meninggalkan zona nyamannya. Paulus adalah seorang pemimpin perwira. Dan bahkan juga banyak para murid di bawahnya. Bahkan juga banyak para pasukan. Dan hidupnya pasti enak. Kerajaan Romawi yang pada saat itu diikutinya tentunya pasti akan enak. Tetapi dia melihat ketika Yesus mencelikkan matanya, dia melihat bahwa kehidupan yang sesungguhnya ada di dalam kerajaan surga. Dia meninggalkan itu. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, ketika Paulus itu tahu mengikut Kristus Yesus, pada saat dia mengikut Kristus, hidupnya menderita. Ya, kita baca dalam perjalanan kisah para rasul, Paulus menderita terus menerus, tidak ada kesenangan pada saat mengikut Kristus. Sampai akhirnya dia akan di penjara Filipi dan terakhir kepalanya dipancung. Tidak pernah mengalami yang disebut dengan kesenangan. Dia menderita. Tetapi penderitaan itu akan berakhir karena tidak ada kesenangan di dalam dunia ini. Walaupun itu senang hanya sementara.
tetapi dia paham bahwa kesenangan yang sesungguhnya ada di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus ada di dalam kerajaan sorga. Inilah yang mau kita pahami Bapak Ibu, supaya kita paham betapa kaya warisan yang ditentukan kepada kita orang-orang kudus. Maka sadar, miliki mata rohani yang melihat warisan ini yang sesungguhnya. Maka tanpa mata rohani daripada Tuhan, kita tidak akan pernah melihat warisan yang sesungguhnya itu kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir, bahwa apa yang diinginkan Tuhan kepada jemaatnya ketika dia naik ke sorga, apa yang diinginkan Paulus kepada jemaat Efesus, dan apa yang diinginkan hamba Tuhan kepada jemaatnya. Ayat 19, kalau kita membaca tadi bahwa, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Paulus berbicara tentang masalah kuasa, supaya kita mengenal kuasanya. Kuasa ini sama seperti kuasa Allah Bapa yang membangkitkan Yesus dan mendudukkannya di atas tahta Bapa. Dan cara bekerjanya bahwa dia bekerja lewat Roh Kudusnya. Roh Kudus bekerja bagi kuasa itu sehingga Allah dibangkitkan. Maka Bapak Ibu, saya melihat dan menjabarkan apa kuasa dalam 4 bagian maksud daripada Paulus ini. Yang pertama, kalau di ayat 20 dijelaskan yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan sorga. Kuasa kebangkitan. Kita telah belajar 40 hari yang lalu bagaimana Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Demikian juga firman Tuhan berkata, setiap yang percaya kita juga dibangkitkan dari antara orang mati. Amin Bapak Ibu. Ini adalah kuasa itu. Dan yang kedua, ayat 21 jelas dikatakan tadi, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini berbicara masalah tentang kuasa kenaikan. Orang percaya akan mengalami apa yang dialami Kristus Yesus naik ke surga. Dan gerejanya juga pasti akan mengalami kesempurnaan. Persis apa yang disampaikan pada Kisah Para Rasul 1. Ketika malaikat memperhatikan para murid-murid. Weh murid-murid, kenapa engkau lagi melongok di sini? Yesus yang kau lihat itu telah berada di surga. Demikian juga nyatakan datang kembali untuk sama seperti kehadirannya. Inilah yang disampaikan kepada kita, bahwa kuasa itu juga akan kita miliki. Kita naik ke dalam kerajaan surga penuh dengan kesempurnaan. Amin Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, bahwa kita juga disampaikan di sana, yaitu memiliki kuasa untuk memerintah. Bagi orang yang menang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus. Memerintah itu artinya akan menjadi pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin, baik juga kelompok-kelompok rohani, dan yang akhirnya juga nanti akan memerintah dalam kerajaannya. Maka orang yang melakukan pekerjaannya, orang yang akan pergi memberitakan Injil kerajaannya, ini akan menjadi pemimpin-pemimpin. Maka jemaat Tuhan, mulailah dan sadarlah panggilan kita juga bahwa kita adalah pemimpin-pemimpin rohani. Kita harus mampu untuk menceritakan firman Tuhan. Maka dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mulailah itu dari Yudea atau Yerusalem, dan yang akhirnya akan pergi ke Samaria, dan yang akan pergi ke bangsa-bangsa yang lain. Artinya pemberitaan firman Tuhan kita akan awali dari diri kita sendiri dalam keluarga kita. Kita akan awali pemberitaan Tuhan daripada lingkungan kita, dan yang akan pergi kepada yang lain. Ini yang diinginkan Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa di dalam ayat 1 Petrus 3 ayat 22 dikatakan di sana bahwa kita memiliki kuasa untuk menundukkan. Kuasa itu diberikan kepada gerejanya untuk berkumpul bersama, berdoa bersama, beribadah bersama. Maka ada kuasa yang mengalir. Kenapa? Sebab dikatakan dalam Matius 18 ayat 20,
Jikalau kepala hadir, karena tubuh dan kepala tidak dapat dipisahkan. Jikalau kepala itu hadir di tubuh Kristus dalam persekutuan kita, maka kuasa itu akan bekerja. Kita memiliki kuasa seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, kuasa untuk mengusir setan. Kita diberikan kuasa karena kita anaknya. Kita diberikan kuasa untuk melawan tipu muslihat si iblis. Tidak lagi terganggu hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah kerinduan Tuhan kepada seluruh jemaatnya setelah Dia naik ke surga, supaya kita mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilan, supaya kita mengenal Allah Bapa di surga, supaya kita mengetahui betapa kayanya warisan dan yang kemudian akan ditentukan bagi kita orang-orang kudus, dan supaya kita mengenal kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk memahami ini kita harus terus bekerja sama dengan Roh Kudus. Untuk mengetahui apa maksud daripada Tuhan buat kita semua, kita harus terus mencari Tuhan dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera Allah bagi kita semua dimanapun kita berada. Betapa lebar dan luasnya lah cinta Tuhan atas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tancapkanlah kebenaran firman-Mu ini, dan semakin sadarkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus bahwa apa yang diharapkan Tuhan Yesus kepada kami semua, para jemaat-Mu, supaya kami semakin mengenal Allah Bapa di surga, supaya kami semakin mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, supaya kami mengetahui betapa kayanya warisan Allah, dan kemudian ditentukan kepada kami orang-orang kudus luar biasanya Engkau ya Tuhan, dan supaya kami mengenal kuasa Kristus Yesus telah ada dalam diri kami, kuasa untuk menundukkan maut, kuasa untuk kebangkitan, kuasa untuk kenaikan, kuasa untuk memerintah. Dan inilah kuasa-kuasa yang telah Kau berikan kepada ketika percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati umat-Mu, sehingga mereka dan kami semua akan mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.